Konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Saya lanjutkan kembali tutorial mengenai perat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara melihat spektrogram dan mengukur settingannya. Kita langsung saja menuju ke Open. Kemudian Read from File, ya, sudah ada file yang saya persiapkan. Nah, langsung saja View and Edit. Kemudian kita dengarkan Sakura. Oke. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ini disebut sebagai gelombang suara, ya, dan ini adalah spektrogram. Nah, minasan bisa lihat di sini sudah tertulis 0 sampai 5000 Hz. Biasanya dalam penelitian 5000 Hz ini sudah cukup, ya. Tetapi ini bisa diubah disesuaikan dengan jenis penelitian yang minasan lakukan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Minasan silakan lihat di spektrum di atas ini. Kita klik, kemudian pilih spektrogram setting. Nah, di sini pada view range sudah tertulis 0 sampai 5000. Kita ubah misalnya menjadi 8000. Oke, jadi seperti ini. Nah, minasan perhatikan pada bagian S ini, ya, bagian frikatif ini. Di sini semakin terlihat jelas, ya. Nah, saya juga melakukan penelitian pada bunyi frikatif ini, dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bunyi frikatif ini memang berada pada frekuensi yang cukup tinggi, ya. Dan menurut hasil penelitian saya juga kisarannya sekitar 8000 Hz. Nah, kemudian biasanya dalam meneliti kita terbiasa melihat tampilan seperti ini. Ini tampilan wideband, ya, jadi cukup lebar, ya. Nah, ini bisa diubah. Kita kembali ke spektrum di sini, show setting di sini, ya. Nah, di window length di sini tertulis 0,005. Ini saya ubah menjadi 0,05. Kita lihat. Nah, untuk tampilan narrowband ini menjadi seperti ini. Minasan lihat, garis-garis mendatar di sini terlihat semakin jelas. Nah, ini dinamakan harmonik atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan bayong. Jadi kalau misalnya minasan ingin meneliti harmonik ini, ya, atau bayong ini, silakan minasan bisa menggunakan narrowband tadi. Nah, kemudian kita kembali ke setting ini. Minasan lihat di sini ada dynamic range. Dynamic range ini menunjukkan pada kisaran angka berapa sih bunyi tersebut dapat benar-benar dikenali sebagai bunyi. Seperti itu, ya. Nah, misalnya ini 70 ini sudah cukup tinggi, ya. Saya ubah ke 40 misalnya. Kita lihat. Nah, jadi semakin bersih, ya. Nah, ini berguna untuk menghilangkan bunyi-bunyi yang tidak diperlukan dalam penelitian. Misalnya dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah zatsuong. Tetapi minasan bisa lihat zatsuongnya hilang, tapi juga sebaliknya bunyi-bunyi yang kita akan teliti juga jadi semakin tidak jelas, ya. Energinya tidak tampak dengan jelas. Jadi untuk bagian ini silakan minasan sesuaikan saja. Misalnya saya ubah ke 50. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita kembalikan lagi saja ke standarnya, ya, settingan awalnya. Saya kembalikan semua. Kita lihat. Oke. Nah, ini kalau misalnya minasan ingin melihat bagian spektrogram. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya minasan ingin melihat spektral? Nah, untuk melihat spektral misalnya saya pilih bagian sini, ya, bagian frikatif di sini. Kemudian kita klik spektrum. Dan kita ke bagian bawah, di sini ada View Spectral Slice, kita klik.
Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Kemudian kalau minasang lihat di bagian Part Object ini akan muncul objek yang baru ya. Begitu kita tadi klik View Spectral Slice, maka ini akan muncul. Dan ini adalah yang tadi itu ya. Ini. Nah, tampilannya ini. Kemudian minasang lihat di sini. Di sini tertulis 22.050 Hz. Ini merupakan separuh dari sampling frekuensi yang ada ya. Jadi dulu kita merekam itu dalam frekuensi 44.100 Hz. Maka ini adalah separuhnya 22.050. Ini disebut sebagai Nyquist frekuensi. Nah, apabila ini tidak terlihat jelas, kita bisa melakukan zoom ya. Klik di view ini, kemudian zoom. Nah, kita ubah aja angkanya misalnya menjadi 8.000. Nah, jelas terlihat seperti ini ya. Nah, ini peak-nya di sini ya. Bisa minasang lihat di sini. Nah, kemudian di sini juga ada. Ini ya angka 4.625 ini. Kemudian di sini juga ada peak-nya. Oke, kemudian di sini juga. Jadi tidak hanya satu. Nah, berdasarkan ini silakan minasang bisa melakukan penelitian. Oke, kemudian saya sekarang akan menuju ke pitch. Nah, saya tampilkan ya. Nah, pitch ini ditandai oleh bagian biru seperti ini. Nah, minasang lihat di sebelah kanan, pitch ini berada pada kisaran 75 sampai 500 Hz. Ini karena saya suara perempuan, jadi dengan kisaran di sini saja sudah cukup terlihat jelas. Tapi misalnya minasang untuk laki-laki ya akan meliti suara laki-laki atau suara anak-anak, ini bisa diubah. Nah, cara mengubahnya di sini ya, di pitch setting ini ya, silahkan minasang ubah. Misalnya kalau untuk laki-laki saya ubah ke 50 dan 200 misalnya. Saya oke kan? Nah, tidak terlalu banyak berubah ya. Jadi untuk suara perempuan ini sudah cukup saja dengan settingan standar. Oh ya, pitch ini digunakan biasanya untuk mengukur tinggi rendahnya bunyi ya. Terutama kalau dalam bahasa Jepang itu kan tinggi rendah itu juga ada yang membedakan arti. Jadi ini sangat penting sekali untuk dilihat. Nah, bagaimana kita melihat pitch tersebut, mengukur pitch tersebut? Maka misalnya kita pilih bunyi sa ini ya. Bunyi sa ini kita pilih. Ini berapa pitch-nya. Kita klik di sini, kemudian kita klik get pitch. Nah, di sini 219 Hz ya muncul. Nah, kalau kita klik get pitch ini ya, maka yang muncul adalah nilai rata-rata. Tapi misalnya minasang ingin tahu minimumnya ya, berapa nilai minimumnya, maka klik bagian ini akan muncul nilai minimumnya 202 Hz ya. Kemudian untuk nilai maksimumnya 246 Hz ya di sini. Oke. Nah, berikutnya saya ingin memperlihatkan intensity di sini. Saya klik. Nah, intensity ini ya, yang berwarna kuning ini. Nah, intensity ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keras lemah atau kuat lemahnya bunyi tersebut. Pada penelitian mengenai bunyi frikatif yang saya lakukan, juga saya mengukur intensity ini dan saya membandingkannya antara pembelajar bahasa Jepang orang Indonesia dengan native speaker-nya. Nah, di sini untuk mengukurnya sama ya, seperti yang dilakukan dalam pitch tadi. Ini juga tinggal menuju ke intensity, kemudian get intensity. Nah, kalau bagian ini di sini 68 desibel ya, ini ukurannya dalam desibel. Ini juga sama nilai rata-ratanya yang keluar. Tapi kalau misalnya ingin melihat nilai minimum, ini kita klik di sini ya, ini nilai minimumnya 49 desibel, nilai minimum dari yang kita pilih ini ya. Nah, kemudian nilai maksimumnya 73 desibel. Nah, kemudian kita akan melihat Forman sekarang. Saya klik sini ya, tampilkan. Nah, ini Forman.
ditandain dengan garis merah seperti ini. Cara menghitungnya ini dari bawah ya. Ini forman 1, 2, 3, 4 atau disingkat menjadi F1, F2, F3, F4 atau F1 gitu ya, F2, F3 dan F4. Nah, bagaimana cara mengukur forman ini? Sama juga seperti tadi. Kita lihat misalnya untuk forman bunyi vokal A ini ya. Ini bunyi A. Kita pilih di situ, kemudian klik di sini Get First Forman. Nah, berarti forman pertama adalah 904 Hz. Kemudian forman yang keduanya 1754 ya. Ini ya. Kemudian forman yang ketiganya 3107 dan forman keempatnya juga silakan minasang bisa melihatnya di sini ya, 4414. Nah, ini forman itu untuk apa? Nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya khusus mengenai pengukuran forman ini, terutama forman pada vokal ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di forman setting. Di sini tertulis 5500 Hz ya. Nah, biasanya ini untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki ini cukup dengan 5000 Hz. Nah, dari 5000 atau 5500 atau 5000 Hz ini berapa sih forman yang bisa dilihat gitu ya. Yang ada ini di sini 5, tapi yang digunakan dalam penelitian biasanya 4 saja sudah cukup. Nah, demikian cara mengukur pitch intensity atau forman. Ini kalau minasang melakukannya dengan manual ya, barusan kita melakukannya dengan manual, satu-satu diukur, kemudian direkap ya, bisa di Excel seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya datanya ribuan itu kan, itu sangat melelahkan sekali ya, dan juga memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, untuk itu tidak dilakukan secara manual, tapi dilakukan dengan menggunakan script. Untuk perhitungan melakukan script ini akan saya lakukan pada tutorial Praat berikutnya. Nah, kemudian satu hal lagi, ini sebenarnya di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang ini ya, bunyi yang kita tandai ini bunyi vokal ya, A, itu durasinya berapa sih? Minasang bisa lihat di bawah, ini ya, jadi bunyi S misalnya, bunyi S dari sini ke sini ya. Nah, ini adalah durasinya 0,1364. Ini juga sama, bunyi A, ini durasinya seperti ini. Nah, kita bisa melihat langsung durasi di bawah ini, atau minasang bisa melihat di sebelah kiri atas ini ada query di sini. Ini kita klik dan kemudian kita get selection length. Di sini kita klik, maka akan keluar 0,09465 sama ya, 0,094652. Nah, sama seperti itu. Jadi, kalau untuk durasi minasang tinggal memilih saja bagian mana yang diinginkan ya, langsung terlihat, atau ya bisa melalui query ini ya, get selection length. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Nanti kita akan sambung lagi pada tutorial berikutnya. Minasan, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.